Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me Ael. Jadi di sini aku bakal bahas satu lagi materi yang berkenaan dengan psikologi perkembangan. Nah, di sini kita bakal bahas teori perkembangan kognitif, tetapi dari salah satu ahli psikolog yang mungkin ada nih yang udah tahu dengan tokoh ini, tetapi ada yang masih asing gitu dengan tokoh ini, yaitu kita akan membahas tentang psikologi perkembangan dengan teorinya Piaget ya. Nah, jadi ada teori yang berdasarkan dari pemikirannya si Piaget tentang psikologi perkembangan. Nah, kita bakal bahas tentang si Jean Piaget ini ya. Jadi Jean Piaget ini adalah psikolog yang berasal dari Swiss yang juga mengembangkan teori perkembangan kognitif. Nah, teori dari Piaget ini mengembangkan atau menjelaskan bagaimana anak-anak itu mengembangkan kemampuan berpikir mereka dan juga memahami dunia sekitar atau di dunia eksternal mereka. Jadi menurut si Piaget ini, anak-anak itu bisa mengembangkan kemampuan mereka dari apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Nah, ada tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget ini. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, ini mulai terjadi ketika anak itu memahami dunia melalui indera yang mereka punya, seperti mata, seperti indera-indera yang lain seperti itu. Lalu yang kedua adalah tahap praoperasional atau 2 sampai 7 tahun. Di sini mulai terjadi perkembangan bahwasanya anak itu memahami simbol dan juga bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, tetapi masih belum memahami secara konkret, tetapi mereka sudah memahami dan mungkin mereka itu belum bisa mengekspresikan bahasa mereka gitu. Istilahnya kita mendengar dengan kayak setengah-setengah gitu, tapi mereka sudah bisa mengekspresikan maksud mereka melalui bahasa yang mereka pahami dari dunia sekitar atau mungkin dari orang tua mereka seperti itu. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun. Di mana di sini anak sudah mulai memahami secara logis dan juga secara teratur ya apa yang menjadi pikiran mereka, tetapi masih berkonsepkan abstrak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tahap operasional formal, di mana ini mulai terjadi ketika anak berusia 11 sampai 12 tahun ke atas. Yang mana di sini anak sudah mulai memahami yang namanya konsep abstrak dan juga mulai bisa nih menyusun logika mereka seperti itu. Oke, di masing-masing tahap yang sudah aku jelasin tadi ada beberapa karakteristik yang membedakan antara satu tahap dengan tahap yang lain. Yang pertama ada tahap sensori motor, di mana mereka mulai memahami objek mereka melalui indera mata dan mengembangkan refleks serta gerakan mereka. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional, di mana di sini mereka menggunakan simbol dan juga bahasa yang belum utuh gitu. Nah, mereka juga memahami efek atau kausa dari apa yang mereka sampaikan, lalu juga mereka ini masih berfokus kepada diri sendiri seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yang mana di sini mereka sudah mulai memahami yang namanya operasi logis seperti penjumlahan, pengurangan, seperti yang mereka pelajari di masa TK atau di SD. Itu adalah usia-usia mereka mulai memasuki sekolah dasar ya, di mana mereka sudah mulai mempelajari operasi logis gitu. Jadi mereka sudah memahami hal-hal seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah tahap operasional formal, di mana mereka sudah mulai memahami konsep abstrak seperti demokrasi dan juga keadilan. Ini adalah tahap yang sudah mulai berkembang seperti itu. Nah, mereka juga sudah mengembangkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun secara logis atau pemikiran. Nah, di sini ada konsep utama yang menjadi ciri khas dari pemikiran si Jean Piaget ini ya. Yang pertama adalah skema. Skema itu adalah pola pikir yang membantu seorang anak memahami bagaimana dunianya. Lalu yang kedua adalah asimilasi, yaitu proses mereka mengintegrasikan atau mengimplementasikan informasi itu ke dalam si skema tadi. Lalu yang ketiga adalah akomodasi, yaitu bagaimana proses itu mengubah skema lalu menyusunnya menjadi sebuah kepingan-kepingan informasi baru. Lalu yang terakhir adalah eksibilerasi, yaitu proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan juga akomodasi.
Nah, jadi dari teori Piaget ini ada beberapa pengaruh yang didapat ya. Yang pertama adalah pendidikan, yang mana di sini jadi bisa mengembangkan kurikulum yang berfokus pada aktivitas atau eksplorasi anak. Jadi di sini berfokus pada bagaimana anak itu mengembangkan kreativitasnya berdasarkan apa yang mereka perhatikan di sekitarnya atau di lingkungannya. Lalu yang kedua adalah psikologi, yaitu di sini Jean Piaget bisa memahami, dari teori Jean Piaget ini kita bisa memahami bagaimana perkembangan kognitif mereka dan juga bagaimana seorang anak itu menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir, karena setiap anak pastinya punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah parenting, yaitu bagaimana kita mengembangkan strategi pengasuhan kita dan mendukung perkembangan kognitif mereka, seperti itu.